Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buruh di Purwakarta, Kota Cimahi, dan Majalengka berunjuk rasa menuntut besaran kenaikan upah minimum 2024. Akibat terlilit utang, seorang pegawai toko emas di Singaparna, Tasikmalaya nekat mencuri emas senilai 100 juta rupiah. Tewaskan seorang pemuda saat tawuran, Polresta Bogor Kota menangkap 2 orang tersangka. Kita ke informasi selanjutnya. Ratusan buruh di Majalengka melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah minimum kabupaten tahun 2024. Buruh sempat saling dorong dengan aparat keamanan saat dihalangi masuk ke kantor Bupati Majalengka untuk menyampaikan aspirasinya. Sebelum berdemo, massa buruh ini mendatangi pabrik-pabrik di kawasan industri Dawuan Majalengka dan mengajak buruh lainnya untuk berdemo. Ketegangan sesama buruh pun sempat terjadi karena sempat menolak ikut aksi demo. Usai mengumpulkan massa dengan menggunakan kendaraan bermotor, para buruh pun bergerak menuju kantor Bupati Majalengka di Jalan Ahmad Yani. Di depan kantor Bupati, para buruh berorasi menyampaikan tuntutannya. Aksi saling dorong sempat terjadi saat ratusan buruh yang berupaya masuk ke kantor Bupati dihadang oleh petugas keamanan. Sejumlah perwakilan buruh akhirnya diperbolehkan masuk untuk beraudiensi dengan Bupati Majalengka. Dalam audiensi tersebut, buruh meminta kenaikan upah minimum tahun 2024 sebesar 38%. Selain itu, buruh juga meminta agar peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan dicabut. Khususnya Dinas Tenaga Kerja itu lebih fokus mengurusi tentang ketenagakerjaan karena itu menjadi leading sektor lah kira-kira. Hal berikutnya kami minta juga kepada Pak Bupati agar mencoba mencari formula baik itu mungkin melalui perda atau apapun supaya peningkatan kesejahteraan buruh Majalengka bisa tercapai. Menanggapi tuntutan buruh yang ingin upahnya dinaikkan, Bupati Majalengka berjanji akan menyampaikannya ke pemerintah pusat. Ya, saya sebagai bupati hanya akan menyampaikan hasil pertemuan dengan buruh agar PP 51 dievaluasi lagi. Karena ternyata itu telah mengunci kepada daerah untuk menentukan standar UMK. Saat ini upah minimum kabupaten atau UMK Majalengka sebesar Rp2.180.000. Jumlah tersebut dinilai buruh tidak ideal untuk kebutuhan hidup layak di Majalengka. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Ratusan buruh di Kota Cimahi Rabu siang juga turun ke jalan menyuarakan tuntutan kenaikan UMK 2024. Untuk wilayah Kota Cimahi, para buruh menuntut kenaikan upah 2024 sebesar 15%. Sekitar 800 orang massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melakukan aksi jalan kaki dari titik awal di kawasan Jalan Industri Kota Cimahi membawa spanduk tuntutan kenaikan upah. Mereka berjalan kaki melewati beberapa titik ruas Jalan Mahar Marta Negara, Jalan Jenderal Amir Mahmud, Jalan Cimindi, dan Jalan Cihanjuang. Mereka bergerak ke kantor Pemkot Cimahi untuk menyuarakan kenaikan upah minimum tahun 2024 sebesar 15%. Pada tahun ini, UMK Kota Cimahi sebesar Rp3.514.093. Dengan kenaikan 15%, buruh menginginkan UMK 2024 di Kota Cimahi menjadi Rp4 juta. Tuntutan kenaikan UMK 2024 yang diajukan massa buruh bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan 3 variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Apalagi saat ini harga hampir seluruh kebutuhan pokok masyarakat cukup tinggi sehingga kenaikan 15% dianggap wajar. Cabut PP nomor 51 yang mengatur formulasi untuk kenaikan upah tahun depan yang jelas merugikan kami. Jadi kenaikannya sudah dibatasi hanya sebesar 2-3%. Aksi Long March buruh sejauh 10 km ini membuat sejumlah ruas jalan macet sehingga terjadi antrean kendaraan cukup panjang. Untuk memecah kemacetan, polisi mengalihkan arus lalu lintas di beberapa titik. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.
Ribuan buruh di Purwakarta berunjuk rasa ke kantor Disnaker dan Pemkab Purwakarta menuntut kenaikan UMK tahun 2024. Buruh menuntut besaran kenaikan UMK sebesar 15%. Unjuk rasa buruh dimulai dengan konvoi ribuan buruh dari kawasan Bukit Indah Purwakarta menuju kantor Disnaker. Masa buruh yang memenuhi jalan sempat membuat arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung di Purwakarta mengalami kemacetan. Di depan kantor Disnaker Purwakarta, buruh sempat menggelar orasi, menuntut adanya kenaikan upah sebesar 15% dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. 15%, karena memang kita 3 tahun yang naik lagi, karena UMK. Sementara PNS itu naiknya 8%, pensiunan naiknya 12%. Masa buruh yang rajin bayar pajak itu hanya naiknya 1 sampai 4,2%. Undang-undang Omnibus Law kami minta dicabut, karena memang undang-undang itu akar dari persoalan dari upah murah. Memang selama ini ya pemerintah hampir tidak bergeming walaupun kita demo sebanyak mungkin. Aksi buruh yang dilakukan dari gabungan sejumlah serikat buruh ini kemudian berlanjut di perempatan Taman Pembaharuan Purwakarta Kota. Para buruh kemudian melakukan aksi long march dengan mendorong sepeda motor menuju kantor Bupati Purwakarta. Buruh akan mengawal rapat Dewan Pengupahan yang akan segera digelar hingga besaran kenaikan upah yang mereka tuntut disetujui. Mereka juga mendesak Pemkab Purwakarta agar bisa memenuhi tuntutan mereka. Buruh mengancam akan melakukan aksi mogok jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Imbas dari kemarau panjang, harga komoditas di Pasar Rebo Purwakarta masih tinggi. Harga cabai rawit merah bertengger di angka Rp100.000 per kilogram. Diprediksi tren kenaikan harga berbagai komoditas masih akan terjadi mendekati Natal dan Tahun Baru. Harga komoditas di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta masih tinggi, seperti harga cabai rawit merah dan cabai keriting yang kini dijual Rp100.000 dan Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya sempat turun antara Rp60 hingga Rp80.000 per kilogram. Begitupun harga bawang merah yang awalnya Rp28.000 kini dijual Rp32.000. Lalu wortel Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Dan mentimun dari Rp8.000 kini dijual Rp12.000 per kilogram. Kenaikan harga komoditas ini membuat pembeli bingung mengatur keuangan. Pilihan satu-satunya adalah dengan mengurangi jumlah pembelian dari kebutuhan sehari-hari. Harganya melonjak, jadi bingung mau beli teh mikir 2 kali. Dari harga biasa mah 230 1 kilo, sekarang kalau yang gede 60, keriting 80, biasanya keriting hanya 40.000. Sekarang mah jadi lebih mahal. Jadi kadang mau beli juga bingung, soalnya perlu yang lain-lainnya. Jadi Ibu gimana cara buat beli? Dikurangin aja, biasa beli sekilo jadi setengah kilo. Kayak cengeng sekarang 80.000. Belinya hanya paling 1 on, biasanya beli 1 kilo. Imbas dari berkurangnya pembelian ini dirasakan para pedagang. Mereka mengalami penurunan omset hingga 30%. Para pedagang mengatakan kenaikan harga komoditas imbas dari musim kemarau panjang dan menjelang akhir tahun. Wah, itu mah akhir tahun nggak ada. Akhir tahun kan dari kemarau. Oh, akhir tahun juga. Dampak kemarau kemarin. Oh, dampak kemarau. Jelang akhir tahun nggak? Ya, akhir tahun ya udah biasa itu melangganan. Oh, okay. Terus dampak nggak ke pendapatan? Ya, semua dampak. Dampak. Berapa sih penurunan? Hah? Berapa penurunan yang terjadi? Ya, paling 30%. 30%. Diprediksi kenaikan harga komoditas masih akan terjadi mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Tim kuasa hukum Panji Gumilang terdakwa kasus penistaan agama mengajukan izin sakit dan berobat keluar lapas kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Sidang Rabu lalu berisi agenda pembacaan eksepsi atau pembelaan terdakwa.
Tim kuasa hukum Panji Gumilang Rabu lalu mengajukan izin sakit dan pemeriksaan kesehatan di luar lapas saat akan berakhirnya sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu. Surat yang diserahkan tim penasehat hukum kepada majelis hakim berisikan permohonan izin terkait pemeriksaan kesehatan Panji Gumilang di luar lapas Indramayu. Tim kuasa hukum berdalih terdakwa yang menderita sakit pada tangan kirinya harus mendapatkan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit yang ada di Bandung. Itu dilakukan lantaran tidak adanya dokter spesialis yang ada di dalam lapas. Terlebih pimpinan Al Zaitun itu tidak pernah mendapatkan perawatan sejak pemeriksaan di Bareskrim hingga penahanan di lapas Indramayu. Di lapas ini memang nggak ada dokter untuk penanganan itu? Di lapas ini ada dokter, tapi dokternya tidak spesialis seperti apa dokter yang seperti di rumah sakit. Ya. Hanya ada semacam kayak klinik untuk pemeriksaan biasa lah. Saya rasa sih itu kurang ya untuk pemeriksaan. Majelis hakim akan menanggapi pengajuan izin rawat sakit tersebut melalui jaksa penuntut umum. Nantinya, jaksa akan melakukan koordinasi dengan lapas maupun kepolisian terkait pengamanan terdakwa saat keluar lapas dan menjalani pemeriksaan kesehatan di Bandung. Sedangkan untuk eksepsi yang diajukan oleh terdakwa akan ditanggapi JPU pada sidang selanjutnya. Panji Gumilang didakwa melanggar pasal berlapis, diantaranya pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 156 huruf A KUHP dan pasal 45A ayat 2 UU ITE. Pasal gabungan tersebut berisikan tentang menyuarakan berita bohong, penodaan agama dan informasi elektronik. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu.